Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 3, pelajaran 1. Baik, pemirsa sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk memperhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi menutup aurat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang akan keluar dalam materi pembelajaran berikut ini. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pelajaran 1. Kita memasuki subtema 3. Kemarin kita telah ulangan harian 11-12 tentang subtema 1 dan subtema 2 di tema 6. Nah, sekarang kita memasuki subtema 3, yakni pengaruh kalor terhadap kehidupan, pelajaran 1 di tema 6. Ada dua mata pelajaran di pelajaran 1, yakni bahasa Indonesia dan juga ada IPA. Baik, pemirsa sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan belajar tentang penghantar panas atau penghantar kalor. Kita telah mempelajari kemarin tentang peristiwa perpindahan panas. Kemarin kita belajar tentang, yang pertama kita belajar sumber energi panas. Sumber energi panas, alat pengukur suhu, ini termometer, kemudian satuan suhu yakni Celcius, perbedaan suhu dan juga kalor. Kemudian kita belajar tentang penyusutan dan juga pemuaian. Pemuaian artinya ketika suatu benda menerima panas, maka volumenya akan bertambah panjang, luas. Kalau dia menyusut atau penyusutan, maka ketika suatu benda dia menerima energi panas, maka dia akan berkurang bentuknya. Nah, atau volume dan juga luasnya. Kemudian yang sekalian kita belajar tentang peristiwa perpindahan panas. Ada 3 peristiwa perpindahan panas, yakni konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, sekarang kita masuk di bagian penghantar panas atau penghantar kalor. Nah, berbicara tentang penghantar panas atau penghantar kalor, nusa sekalian, coba antum perhatikan 2 gambar berikut ini. Nah, 2 gambar berikut ini, mana yang menurut antum semuanya dapat menghantar panas dengan baik? Ketika antum memegang sendok atau kita masukkan sendok ke dalam air mendidih, apa yang akan kita rasakan? Atau kita masukkan sendok ke dalam teh hangat atau teh panas, tentu kita akan merasakan panas pada ujung sendok yang kita pegang. Kemudian ada sarung tangan khusus untuk orang memasak atau mengangkat panci. Nah, ketika kita mengangkat panci, nusa sekalian, panci yang panas misalnya kita angkat, kalau kita menggunakan tangan kosong, apa yang akan kita rasakan? Tentu tangan kita akan kepanasan atau tangan kita akan melepuh kalau terlalu lama. Nah, ketika kita menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain, ketika kita mengangkat panci sepanas apapun, insya Allah panasnya tidak akan menembus sarung tangan yang kita pakai tersebut. Berarti ada 2 di sini. Ada satu yang menghantarkan panas dengan baik dan satu yang tidak dapat menerima panas dengan baik. Nah, nusa sekalian, lebih jelasnya kita langsung menuju ke penjelasannya. Ada konduktor dan juga isolator. Apa sih konduktor dan juga apa itu isolator? Baik, berbicara tentang penghantar panas atau alat yang menghantar panas. Ada 3 bahan yang disebut untuk menghantarkan panas atau sebagai penghantar panas. Ada benda, nusa sekalian, dia mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas dengan baik. Ada benda yang dia mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas dengan baik.
Ada pula benda yang dia tidak dapat menghantarkan panas ataupun dia tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Satu lagi, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Yang kedua, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Kemudian yang ketiga, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Semi ini artinya tengah-tengah. Berarti semikonduktor artinya antara konduktor dan isolator. Jadi dia tengah-tengah. Dia tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, juga dia kadang-kadang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi dia tengah-tengahnya. Jadi hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja dapat menghantarkan panas dengan baik, disebut semikonduktor. Kita ulangi. Pertama, bahan yang menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator atau kadang disebut insolator. Kemudian ada bahan yang sedikit saja dapat menghantarkan panas atau antara konduktor dan isolator. Ini disebut semikonduktor. Baik, untuk contoh-contohnya Anda bisa perhatikan di sana sekalian. Nah, ini bahan-bahan yang memiliki atau berfungsi sebagai konduktor. Bahan-bahan konduktor. Artinya mereka dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan-bahan yang ada di dalam peristiwa konduksi, seperti besi atau logam, besi, aluminium, seng dan sejenisnya. Itu merupakan bahan-bahan konduktor atau bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian ada bahan-bahan isolator, seperti kayu, kain lap atau yang sarung tangan untuk masak tadi. Nah, ini merupakan bahan-bahan isolator. Mereka tidak dapat mengantarkan panas. Kayu, kain lap, ketika kita sentuhkan kain lap di panci yang panas, justru panas itu tidak akan berpindah. Panas itu tidak akan dialirkan dari kain tersebut ke tangan kita. Makanya kalau kita mengangkat panci yang panas, harus menggunakan kain atau sarung tangan tadi, karena dia memiliki sifat isolator. Artinya dia tidak dapat menghantarkan panas. Sama juga dengan kayu, mau sendok kayu, sumpit kayu dan sejenisnya, itu merupakan bahan-bahan isolator. Nah, untuk bahan-bahan semikonduktor, nah seperti ini. Mungkin Anda pernah lihat ada transistor atau alat-alat yang sering kita nampak di benda-benda elektronik, seperti charger, handphone, komputer. Ini alat-alat ini namanya semikonduktor. Mereka tidak dapat atau mereka hanya sedikit saja menghantarkan panas. Baik, untuk lebih jelasnya, antum bisa lihat di video ini penjelasan singkat Ustaz tentang konduktor, isolator dan juga semikonduktor. Antum diperhatikan video ini sampai selesai. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini Ustadz akan praktekkan dan juga menjelaskan sistem penghantar panas, jadi konduktor, konveksi, radiasi dan juga konduksi, konveksi, radiasi dan juga penghantar panas yang disebut konduktor dan mana yang disebut isolator, dan bagian mana yang disebut dengan semikonduktor. Baik, nanas sekalian, ini Ustadz melakukan kegiatan memasak air atau memanaskan air menggunakan panci listrik. Baik, sumber panas yang Ustadz pakai di sini dari listrik. Jadi listrik juga merupakan salah satu daripada sumber panas. Listrik bisa menghasilkan sumber panas berupa konduktor. Listrik
merupakan sumber panas dan dia mengalirkan panas secara konduktor. Akhirnya dia mengalirkan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya tidak berpindah. Kemudian di sini Ustaz memasak air menggunakan teko listrik atau panci listrik yang terbuat daripada logam, terbuat dari logam aluminium. Nah, nanosa sekalian, dan juga kita tahu logam itu memiliki sifat konduksi. Artinya dia menghantarkan panas tanpa zat perantaranya pindah. Kemudian ada peristiwa konveksi, yakni peristiwa ini mendidihnya air atau air yang dia terkena panas daripada panci logam ini. Jadi panci logam ini menghantarkan panas secara konduksi ke air tersebut. Kemudian ada peristiwa konveksi, yakni air yang menguap, air yang menyusut, dikarenakan air ini memiliki sifat konveksi. Artinya apa? Dia menghantarkan panas dan zat perantaranya juga berkurang. Kita ketahui kalau air ini kita panaskan terus, maka lama-kelamaan dia akan kering. Artinya apa? Dia mengalami sifat konveksi. Ketika dia menerima panas, maka dia akan menghantarkan panas ke udara. Lama-lama dia akan menguap sampai habis. Peristiwa konveksi. Kemudian ada juga peristiwa radiasi. Peristiwa radiasi, nah ini ketika panas dihantar tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi itu seperti ini. Ustadz, letakkan tangan Ustadz di atas uap air yang mendidih ini. Ketika kita letakkan tangan kita di atas uap air ini, maka kita akan merasakan panas. Tapi tidak melalui zat perantara. Ada ruang hampa di sini. Tidak ada, Ustadz tidak pegang besi, tidak pegang sendok panas, tapi Ustadz tetap merasakan panas. Ini namanya proses radiasi. Ini peristiwa penghantaran panas tanpa melalui zat perantara. Jadi ada konduksi di aliran listrik dan juga di panci, ya, panci panas. Kemudian ada peristiwa konveksi di air yang mendidih. Kemudian ada juga peristiwa radiasi di uap air yang mendidih tersebut. Nah, kemudian nanosa sekalian, itu peristiwa konveksi, konduksi dan juga radiasi. Ustadz harap antum bisa paham tentang perbedaannya. Kemudian apa itu konduktor, apa itu isolator, dan juga apa itu semi konduktor. Baik, nanosa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Artinya apa? Bahan-bahan konduktor itu ketika dia menerima panas, dia akan cepat sekali menghantarkan panas. Contohnya seperti panci ini. Ya, panci yang sudah terkena panas ini, kalau dia terkena panas dari api ataupun dari sumber panas seperti listrik, maka dia akan menghantarkan panas dengan cepat. Ketika kita sentuh seperti ini, sentuh ini panasnya, kalau kita taruh tangan terus nggak kita ambil, bisa-bisa tangan kita melepuh. Artinya apa? Besi, logam, aluminium, dan sejenisnya itu merupakan benda atau bahan-bahan konduktor atau bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Panci, aluminium, kemudian besi, sendok besi, logam, kemudian ada juga kuningan dan juga jenis-jenis logam lainnya. Nah, itu merupakan bahan-bahan penghantar panas yang baik atau disebut konduktor. Seng di rumah kita itu atau besi-besi itu mereka merupakan bahan-bahan yang disebut konduktor atau panci aluminium. Ini disebut bahan-bahan konduktor atau bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Kalau kita masak air menggunakan panci logam atau panci aluminium, dipastikan akan mendidih dengan cepat. Kemudian bahan-bahan isolator. Bahan-bahan isolator
Ada juga di panci ini. Ini contohnya ya, ini pegangan pada panci ini. Untuk perhatikan, ketika Ustadz pegang panci ini maka akan terasa panas. Kalau Ustadz pegang lama dalam keadaan lama, maka tangan Ustadz bisa melepuh. Tapi ketika Ustadz pegang di pegangannya, nah pegangannya ini tidak menghantarkan panas dengan baik. Nah, pegangannya ini disebut dengan bahan-bahan isolator atau memiliki sifat isolator, yakni bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Dia tidak menghantarkan panas. Di Ustadz pegang begini sampai 1 jam kemudian pun tangan Ustadz tidak akan melepuh atau tidak akan terkena panas, karena bahannya ini merupakan bahan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantar panas dengan baik. Ya, ini dari plastik ebonit. Plastik ebonit itu yang biasa ada di pegangan panci, pegangan teflon, ya, pegangan spatula. Itu merupakan disebut dengan plastik ebonit, yakni plastik yang dia tidak akan melepuh walaupun terkena panas atau tidak akan mencair walaupun terkena panas. Ini bahan isolator, plastik ini merupakan plastik, kayu, kain. Nah, itu merupakan bahan-bahan isolator. Contohnya tisu. Panci yang panas ini, ketika Ustadz sentuhkan tangan langsung seperti ini, maka akan kaget ya. Kenapa? Karena panas. Kalau nggak kaget berarti dia manusia listrik berarti. Nah, tapi ketika Ustadz menggunakan tisu seperti ini, Ustadz sentuhkan ke pancinya, Ustadz tidak merasakan panas. Karena tisu atau kertas juga merupakan bahan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ada juga plastik. Kalau besi, logam, aluminium merupakan bahan konduktor. Kalau kertas, kain, kayu, plastik itu merupakan bahan-bahan isolator, bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, ada juga bahan semikonduktor, ya. Bahan-bahan semikonduktor. Kebanyakan anak sekalian, bahan-bahan semikonduktor itu dipakai di dalam arus atau aliran listrik. Nah, Ustadz contohkan di cas handphone. Antum ketahui cas handphone, kita ketahui bahwa besi itu dia dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya. Tapi ada bahan-bahan yang semikonduktor, artinya dia sedikit saja dapat menghantarkan panas. Tapi ketika dikasih arus listrik yang tinggi, maka dia bisa menjadi konduktor. Tapi ketika tidak diberi arus listrik, maka dia menjadi isolator. Jadi itu semikonduktor. Semikonduktor itu dia sedikit saja menghantarkan panas. Seperti ujung charger ini. Ujung charger ini, padahal kita tahu dia terkena sumber panas atau sumber panas daripada sumber energi listrik. Tapi ketika kita sentuh ujungnya ini, ujungnya kita sentuh dalam keadaan lama pun kita tidak akan merasakan panas. Tapi ketika kita sambungkan ke handphone kita atau ke smartphone kita, maka dia akan langsung mengisi daya daripada baterai kita. Berarti dia ada aliran listrik di dalamnya. Kita ketahui listrik merupakan listrik itu merupakan konduktor atau konduksi. Dalam aliran listrik itu terdapat peristiwa konduksi. Ini peristiwa penghantaran panas melalui zat perantara berupa benda padat. Namun di ujung charger ini tidak kita merasakan panas. Namun ada aliran listriknya, tetap ada aliran listrik, namun tidak panas. Ini bukti bahwa ada peristiwa atau ada bahan semikonduktor yang ada di ujung charger ini. Atau di handphone kita, ya, di handphone kita sendiri, kalau kita pegang tempat charger kita itu yang ada besi-besinya, besi-besi kecil di ujung charger itu, kita pegang tidak akan kita merasakan panas. Padahal listrik handphone atau smartphone kita itu mengandung aliran listrik di dalamnya, namun dia memiliki sifat semikonduktor sehingga tidak sampai menyetrum tangan kita.
Baik, nah Ustaz sekalian, demikian penjelasan singkat tentang konduksi, konveksi, radiasi, dan juga konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Semoga antum bisa paham tentang video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Ustaz sekalian, demikian video tadi. Semoga antum bisa memahami perbedaan daripada konduktor, isolator, dan semikonduktor setelah dan juga bahan-bahannya. Baik, nah Ustaz sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mempelajari tentang kata-kata yang bercetak miring dalam tulisan atau dalam sebuah teks. Nah, di teks antum, ada di buku antum di halaman 137. Nah, itu terdapat teks tentang konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Nah, Ustaz sekalian, ketika antum perhatikan di teks tersebut, teks di halaman 137, antum akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring atau ditulis secara miring. Seperti kata menghantarkan, benda yang dapat menghantarkan panas, dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Dan juga ada di kata konduktor, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Dan juga ada di kata isolator, dan juga ada lagi kata yang bercetak miring di kata semikonduktor. Nah, kenapa kata-kata ini, beberapa kata ini dicetak miring? Ada juga kata bahan. Kenapa? Sehingga kata-kata ini harus dicetak miring, tidak ditulis atau tidak dicetak secara lurus seperti kata-kata yang lain. Sebab, Ustaz sekalian, ini ada fungsinya. Kata-kata yang bercetak miring itu ada fungsinya. Yakni, kata yang dicetak miring dalam suatu kalimat itu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi untuk menegaskan bahwa kenapa ditulis, karena ini akan dibahas. Karena kata-kata dicetak miring ini merupakan kata kunci di dalam suatu kalimat tersebut. Dia menjadi inti atau pokok pikiran dalam suatu paragraf tersebut. Sehingga dia karena saking pentingnya ditegaskan dengan ditulis menggunakan atau dicetak dengan miring, atau ditulis menggunakan kata yang dicetak miring, karena untuk menegaskan bahwa ini peristiwa ini atau bagian daripada paragraf ini ada di dalam kata-kata yang bercetak miring ini. Ini bahan, kemudian menghantarkan panas, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi ketika kita melihat kata-kata yang bercetak miring tersebut, kita sudah akan paham tentang isi daripada paragraf tersebut, karena sudah ditegaskan melalui kata-kata yang dicetak miring tersebut. Nah, selain untuk menegaskan huruf kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat, kata yang dicetak miring biasa juga ditulis pada bahasa asing, ya. Bahasa atau kata-kata asing yang dimasukkan dalam tulisan. Misalnya impostor, insecure, ya, security, car wash, barakallahu fiik. Ini kalau dalam penulisan ketika kita menulis secara formal, ketika kita menulis makalah atau ketika kita menulis laporan, maka kata-kata ini harus ditulis dalam cetak miring. Misalnya kalau antum lihat surat-surat dari sekolah kita, maka antum akan temukan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu akan ditulis dengan cetak miring. Kenapa? Karena kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu merupakan kata dari bahasa asing, yakni bahasa Arab. Dan juga sering kita dengar security. Nah, security ini kalau kita tulis dalam laporan atau dalam surat yang formal, maka kita harus tulis dengan cetak miring, karena security ini merupakan bahasa Inggris atau bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Jadi kata-kata bahasa asing yang kita tulis di dalam tulisan kita itu harus kita tulis dengan cetak miring, ya, supaya menandakan bahwa dia bukan bagian daripada atau dia merupakan kata bahasa asing, bukan
kata yang baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu dia anak ustadz sekalian, kata bercetak miring ya. Jadi dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf kata atau kelompok kata, dan juga kadang-kadang digunakan untuk menulis bahasa asing di dalam penulisan laporan atau surat dalam bahasa Indonesia. Baik, anak ustadz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Tugas tidak ada anak ustadz sekalian, tapi ustadz harap antum mengikuti video ini sampai selesai. Ustadz harap antum mengikuti video ini sampai selesai dan memahami apa yang ada di dalam penjelasan di materi video ini. Ustadz sekalian, ustadz doakan semoga antum semua diberi kemudahan dan juga diberi manfaat dalam setiap pelajaran yang antum pelajari. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya dan perhatian antum semua. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.